Jika kita melihat foto ataupun ilustrasi galaksi, kita pasti akan melihat adanya pusat yang sangat terang di bagian tengah galaksi. Pada umumnya, setiap galaksi pasti memiliki karakteristik yang serupa, contohnya seperti pusat galaksi Bima Sakti kita sendiri yang sangat menarik bagi para astronom sudah sejak zaman dahulu. Beberapa hal yang manusia ketahui tentang apa yang berada di pusat galaksi kita adalah seperti keberadaan lubang hitam supermasif yang merupakan salah satu objek paling menonjol di pusat galaksi kita dan dikenal sebagai Sagittarius A star. Lubang hitam tersebut adalah jenis lubang hitam dengan massa sekitar 4 juta kali massa matahari, sehingga lubang hitam ini memiliki gravitasi yang kuat dan dapat mempengaruhi bintang-bintang dan gas di sekitarnya. Kemudian selain lubang hitam, di pusat galaksi kita juga terdapat banyak bintang. Daerah pusat galaksi Bima Sakti diperkirakan memiliki kepadatan atau populasi bintang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di galaksi kita. Banyak dari bintang itu mengorbit Sagittarius A star dalam orbit yang sangat-sangat cepat, dan dari situlah memberikan bukti kuat tentang keberadaan lubang hitam supermasif di sana. Selain itu, di pusat galaksi Bima Sakti juga terdapat radiasi yang sangat-sangat tinggi karena adanya lubang hitam dan aktivitas berbagai bintang muda yang terbentuk di sana. Diperkirakan daerah pusat galaksi menghasilkan radiasi dalam bentuk gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Radiasi itu dapat dideteksi dengan teleskop khusus dan memberikan petunjuk penting tentang apa yang sedang terjadi di pusat galaksi. Dan terakhir, di pusat galaksi terdapat juga medan magnet karena wilayah pusat galaksi diperkirakan memiliki medan magnetik yang kuat dan mempengaruhi gerakan partikel bermuatan dan juga gas. Namun, meskipun manusia telah mempelajari banyak hal tentang pusat galaksi kita, tapi masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan di sana. Wilayah pusat galaksi sulit diamati dalam cahaya tampak karena debu dan gas yang menghalangi pandangan kita. Tetapi dengan menggunakan teleskop dalam panjang gelombang lain, seperti teleskop radio atau sinar X, para astronom dapat melihat ke dalam daerah pusat galaksi dan mempelajari sifat-sifatnya dengan lebih detail. Jadi, berbagai misteri di sana tentu juga membutuhkan perkembangan teknologi pengamatan yang berkelanjutan untuk memecahkan beberapa misteri terbesarnya. Jika bumi berada lebih dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti kita, maka tentu akan ada beberapa konsekuensi potensial baik bagi bumi maupun bagi seluruh sistem tata surya kita. Kemungkinan pertama adalah karena densitas bintang yang lebih tinggi. Wilayah pusat galaksi memiliki densitas bintang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi saat ini dari tata surya kita. Hal ini akan mengakibatkan langit malam yang jauh lebih cerah karena banyaknya bintang yang tampak di langit. Selain itu, peningkatan radiasi juga pasti akan terjadi pada seluruh sistem tata surya kita. Wilayah pusat galaksi juga memiliki konsentrasi tinggi dari bintang-bintang muda yang cenderung memancarkan lebih banyak radiasi. Selain itu, dengan adanya keberadaan lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita, tentu mengakibatkan aktivitas di sekitar lubang hitam ini akan meningkatkan radiasi dalam bentuk sinar X dan sinar gamma. Nah, dengan adanya radiasi tambahan itu, tentu dapat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kemudian selain itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau pusat galaksi memiliki kepadatan atau populasi bintang yang tinggi, dan tentu beresiko terjadinya tumbukan antar bintang. Dengan meningkatnya densitas bintang, resiko tumbukan antar bintang atau antara sistem bintang kita dengan objek lainnya juga akan meningkat. Meskipun tumbukan bintang langsung sangat jarang terjadi, tapi interaksi gravitasi antara sistem bintang kita dengan sistem bintang lainnya dapat mengganggu orbit planet kita atau bahkan melepaskan beberapa planet dari sistem bintang kita. Lalu, dengan adanya lubang hitam supermasif di pusat galaksi yang memiliki gaya gravitasi sangat kuat, maka jika sistem bintang kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam ini,
dapat terjadi perubahan signifikan pada dinamika gravitasi tata surya kita. Dan terakhir, jika bumi berada dekat dengan pusat galaksi, maka kondisi radiasi yang berbeda serta potensi interaksi gravitasi mengakibatkan perubahan iklim yang drastis atau bahkan mengganggu stabilitas orbit bumi. Nah, dari semua penjelasan itu tadi, dalam skenario nyata, sistem bintang kita tidak akan bergerak mendekati pusat galaksi dalam waktu dekat. Namun, pemahaman tentang apa yang bisa terjadi jika kita berada di wilayah tersebut dapat memberikan wawasan tentang berbagai kondisi yang mungkin dihadapi oleh planet-planet lain yang berada di lokasi serupa di galaksi mereka masing-masing. Kuasar atau quasi-stellar radio source adalah sumber astrofisik yang sangat-sangat terang dan jauh yang ditemukan di berbagai pusat galaksi. Kuasar ini ditenagai oleh materi yang jatuh ke dalam lubang hitam supermasif di pusat galaksi tersebut. Ketika materi tersebut berputar dan jatuh ke dalam lubang hitam, ia akan memanas dan memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang sangat-sangat terang, terutama dalam rentang ultraviolet hingga sinar X. Wilayah pusat galaksi Bima Sakti kita ini memang diketahui memiliki lubang hitam supermasif. Namun, lubang hitam di pusat Bima Sakti saat ini relatif tenang dibandingkan dengan lubang hitam supermasif lainnya. Itu berarti bahwa tidak ada materi yang jatuh ke dalam lubang hitam dalam jumlah besar yang dapat memancarkan radiasi secara kuasar. Jadi dengan begitu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita tidak dianggap sebagai kuasar yang aktif atau dapat dikatakan juga tidak memiliki kuasar. Nah, dari sini mungkin kalian bingung tentang apakah kuasar dan lubang hitam supermasif itu merupakan objek yang sama. Jadi, kuasar dan lubang hitam supermasif bukanlah hal yang sama, tetapi kuasar ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Kuasar adalah fenomena yang terjadi ketika materi jatuh ke dalam lubang hitam supermasif dan memancarkan energi yang luar biasa, sedangkan lubang hitam supermasif itu sendiri adalah objek yang menyebabkan gravitasi luar biasa yang mempengaruhi materi di sekitarnya. Nah, dari sini sudah dapat dipahami perbedaannya, kan? Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.